Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ngobrol desa pada hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Kita pada episode ini akan membedah atau mengkaji kaitannya dengan eh, regulasi yang terbaru, yaitu regulasi yang terbaru, dan ini saya kira regulasi yang saat ini sedang dibicarakan oleh yang setahu saya adalah baik itu kepala desa, perangkat desa, juga rekan-rekan tenaga pendamping profesional. Ini di grup-grup juga di perbincangan langsung itu masih hangat-hangatnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Ini yang sangat-sangat apa ya, eh, dikatakan menjadikan apa, rekan-rekan khususnya perangkat desa, mungkin juga TPP itu merasa apa ya, khawatir, juga pesimis, itu bercampur aduk yang jelas. Ini yang katakanlah ya, saya yakin ini yang menjadikan kawan-kawan perbincangan yang kemarin kami kebetulan juga baru kaitannya dengan penyaluran dana desa maupun alokasi dana desa tahap 2 itu betul-betul iya, Mas, banyak yang bertanya ini. Dan nanti kita bersama eh, Pak D. Suryo Koco, Ketua RPDN, kemudian juga ada kawan kami, Cak Itong, juga Mas Kolil dari Sekdes eh, dari Kabupaten, salah satu desa Kabupaten Trenggalek. Saya yakin ini nanti akan menarik seperti apa itu, minimal dari bacaan kita tentang tata cara pinjaman dalam rangka koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Monggo Pak Dekoco dipersilakan untuk mengantarkan. Nanti saya kira diskusi saya cukup menarik. Kami juga baru baca-baca dari eh, Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 ini. Monggo Pak Dekoco dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Paludi, eh, Cak Itong, dan Mas Kolil yang sudah bergabung. Ini Mas Kolil sebenarnya kemarin yang melontarkan. Suaraku oke ya Mas? Ada cukup ya? Oh, siap, siap. Bagus. Jadi Mas Kolil kemarin di salah satu grup menyampaikan bahwa oh, ini menarik ini untuk kita perbincangkan. Jadi kayaknya nanti mungkin Mas Kolil karena sudah melontarkan juga di grup, mungkin Mas Kolil nanti yang apa bisa memberikan pandangan-pandangannya. Mungkin saya hanya ingin memberikan pengantar saja tentang apa alur berpikir ya. Jadi saya lebih mencoba membaca alur pikir dari PMK ini. Jadi tentang bagaimana strategi untuk PMK tentang tata cara pinjaman dalam pendanaan koperasi Desa Merah Putih. Jadi satu yang menjadi penting dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian ini Kementerian Keuangan memberikan regulasi supporting untuk koperasi Desa Merah Putih dalam bentuk regulasi. Kalau di Perintah Impres kan jelas tuh bagaimana Kementerian Keuangan itu mempersiapkan insentif. Nah, mungkin dalam hal ini menjadi salah satu bagian dari cara Kementerian Keuangan untuk mensupport keberadaan dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Yang
yang perlu kita pahami bahwa penerima pinjaman itu adalah koperasi. Jadi yang menerima pinjaman adalah koperasi desa atau kelurahan. Kemudian yang memberi pinjaman adalah bank milik pemerintah atau himbara. Kemudian yang apa yang menjadi pendukungnya adalah dana desa, dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ini bisa digunakan untuk mendukung pengembalian pinjaman dengan persetujuan. Jadi ini yang penting. Dengan persetujuan kepala desa, kalau bicara dana desa, kalau di AU atau apa eh, di BH itu maka dengan persetujuan dari bupati atau wali kota. Jadi ini yang menjadi catatan pentingnya menurut saya. Nah, kemudian bagaimana tentang persyaratan-persyaratannya? Ya, persyaratannya koperasi itu harus sudah berbadan hukum, sudah pasti memiliki apa nomor induk koperasi, memiliki apa nomor induk berusaha, secara legalitasnya jelas gitulah ya. Kemudian memiliki rekening bank. Nah, kemudian mengajukan proposal. Jadi ada tahapan proses mengajukan proposal. Nah, pengajuan proposal ini memuat tentang anggaran belanja, modal dan operasional. Jadi mau dipakai buat apa, besarannya berapa, dan seterusnya. Kemudian tahapan pencairannya seperti apa, yang diharapkan, kemudian rencana pengembaliannya bagaimana, itu bagian yang harus disiapkan oleh koperasi. Nah, ketika kemudian mengajukan permohonan, maka mungkin bagian-bagian apa bagian-bagian dari kepala desa dan kepala daerah ya kepala desa dan kepala daerah dalam hal ini terkait dengan apa eh, dukungan untuk kemudian nanti dana desa atau dana bagi hasil dan seterusnya. Nah, itu menjadi bagian lain yang kemudian perlu dipersiapkan. Nah, kemudian tujuan dari dan pemanfaatannya seperti apa? Yang jelas bahwa koperasi koperasi ini apa ketika bicara tentang apa pengajuannya untuk apa ya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih yaitu tentang bagaimana berkegiatan kantornya, pengadaan untuk apa sembako, kemudian simpan pinjam, kemudian klinik, apotek, gudang pendingin dan logistik. Nah, kira-kira keperluan-keperluan apa kegiatan yang diajukan adalah hal-hal yang seperti itu, kemudian menyesuaikan dengan potensi. Artinya, proposal itu harus bicara memang berbasis pada potensi dan kebutuhan di desa, karena memang agenda koperasi ini kan agenda untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Nah, kira-kira itu yang kita bisa pahami. Nah, bicara pada plafon batas apa batas pinjamannya ini maksimal 3 miliar per koperasi, kemudian dengan ketentuan apa untuk operasional itu apa maksimal 500 juta, kemudian bunganya itu 6% per tahun, jangka waktu pengembaliannya adalah 72 bulan, 6, berarti 6 tahun, apa 6 tahun ya? Ah, iya, 6 tahun berarti. 6 tahun, kemudian grace period atau waktu apa ah, bisa ada apa waktu untuk tidak membayar apa pokok pinjaman ya. Kalau grace period itu kan lebih pada pokok pinjamannya apa belum dibayarkan itu mungkin biasanya sih kalau grace period bunga tetap harus dibayar. Kemudian pembayarannya bagaimana? Pembayarannya bulanan. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa hari ini kalau cair maka bulan depan harus ngangsur ya enggak karena memang ini ada grace periodnya 6 sampai 8 bulan.
Nah, jadi mungkin catatan-catatan itu yang menjadi penting. Kemudian tata caranya bagaimana cara untuk mengajukan. Ini diajukan oleh koperasi seperti yang tadi saya sampaikan kepada bank. Kemudian disertai persetujuan tertulis. Kalau dari kepala desa atau bupati atau wali kota. Kenapa ada persetujuan tertulis? Ya karena tadi ada backupan dari dana desa dan yang bagi DAU atau dana bagi hasil. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita memahami tentang kenapa ada ex officio kepala desa sebagai ketua badan pengawas, ya disinilah kemudian bagian pentingnya bahwa koperasi ini dalam pengawasan kepala desa dan kepala desa sangat memahami bahwa oh ya aman ini kira-kira untuk kemudian secara bisnisnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kepala desa tidak memberikan persetujuan? Ya bisa saja, karena koperasi ini kan milik masyarakat, milik anggota. Bahwa kemudian kepala desa itu siap membackup atau tidak membackup berdasarkan pertimbangan atau berdasarkan musyawarah desa ya nggak ada masalah. Jadi tidak kemudian pengurus koperasi menjadi mewajibkan kepala desa harus memberikan persetujuan tertulis karena persetujuan tertulis ini punya dampak. Nah, kalau mungkin kemudian oh ini akan punya dampak yang lebih besar untuk keperluan lebih luas daripada satu desa, maka ya bagaimana kepala desa membantu atau mengkomunikasikan ya udah bupati aja yang tanda tangan untuk keperluan bahwa nanti apabila ada sesuatu maka dana dari APBD nanti yang kemudian mengcover itu kan kira-kira seperti itu. Kemudian proposal ini tidak kemudian serta-merta disetujui pastinya, pasti akan dilihat kelayakan bisnisnya dan seterusnya oleh bank. Jadi memang cerita tentang fasilitas kredit itu bukan kemudian dengan serta-merta diberikan fasilitas atau kemudian diberikan kredit, tapi ini tetap dalam proses perbankan. Jadi, nah untuk yang ini tentang kelayakan dan untuk sampai ke persetujuan seperti apa dan seterusnya itu bagian yang apa nanti kita bisa perbincangan lebih lanjut. Artinya kita perbincangan lebih lanjut adalah bahwa apakah kemudian akan mengikuti regulasi-regulasi yang ada atau akan ada diskresi umpamanya. Salah satu contohnya ketika satu lembaga bisnis ketika kemudian mengajukan permohonan kredit dan seterusnya, direktur dan komisaris itu dicek tentang sliknya. Jadi kayak saya umpamanya saya punya perusahaan, saya mengajukan pinjaman itu saya sebagai direktur itu dicek BI checkingnya. Kemudian istri saya sebagai komisaris dicek BI checkingnya ketika bermasalah. Walaupun proposalnya ini menarik atau potensi yang bagus, tapi karena direktur sama komisarisnya bermasalah secara sliknya, maka dalam prinsip kehati-hatian standar OJK itu pasti apa ah, sangat sangat dimungkinkan untuk tidak mendapat persetujuan. Nah, oleh karenanya, kenapa dari awal waktu pertama kali pembentukan dan seterusnya ada kawan yang sempat menanyakan ke saya, gimana ini Pak D kalau ketua koperasinya ternyata punya masalah dengan pinjaman. Saya bilang punya masalah dengan pinjaman ya dipastikan aja dulu ke OJK ditanyakan tentang sliknya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Kalau memang penilaian 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 dari
pengurus ini tidak baik, ya saran saya ya segera musyawarah desa khusus aja lagi, atau karena musyawarah desa khusus sudah selesai sebagai tahapan pembentukan, ya udah rapat anggota aja, rapat anggota luar biasa untuk kemudian mensuit atau mengganti. Nah, posisinya artinya mengganti gini, jadi mama ketuanya yang bermasalah nih. Tapi apa ketua bidangnya atau wakil ketua bidang usaha tidak bermasalah. Ya udah tinggal dilukir aja yang ketua apa yang bidang usaha dinaikkan jadi ketua, kemudian yang ketua jadi ketua bidang usaha umpamanya, atau kemudian mencari solusi bagaimana supaya clear. Karena kalau nggak clear ya kemungkinan perbankan juga tidak akan memberikan apa disposisi yang sekarang sudah yang kemudian sudah mendapatkan posisi atau diskresinya adalah ketika koperasi ini baru lahir, kemudian mendapatkan fasilitas pinjaman itu sudah satu apa ya, satu privilege, satu keistimewaan yang didapat. Karena UMKM aja ketika mengajukan untuk kredit itu apa kredit usaha rakyat KUR ini kan bunganya sama kayak KUR nih. Jadi yang KUR untuk rakyat ini sekarang kemudian ada, kalau saya sih memahami ya ini sama kayak KUR tapi ini untuk koperasi. Itu aja usahanya kan harus sudah berjalan 2 tahun. Nah ini kan tanpa tanpa perjalanan track record usaha sudah bisa mendapatkan fasilitas. Nah ini yang menurut saya menjadi bagian menarik yang kemudian apa kita lihat sebagai keistimewaan dari koperasi ini karena memang ini semangat dari Presiden untuk memberikan jalan apa ekonomi kerakyatan yang berkeadilan yang menggunakan koperasi. Nah, kira-kira itu yang kemudian kalau kalau bicara selesai tahapan-tahapan pengajuan, pemeriksaan, maka kemudian pasti akan ada perjanjian pinjaman yang ditandatangani pihak bank, ketua koperasi, ya kan, kepala desa atau bupati adalah pihak yang mengetahui. Jadi jangan apa kepala desa juga jangan jangan takut-takut banget untuk kemudian wah ini nanti dana desa kita bla 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 dan seterusnya. Tanda tangan kepala desa dalam akad kredit itu lebih dalam konteks mengetahui. Nah, bahwa kemudian kalau ada yang tadi tentang penempatan dana untuk kemudian penjaminan dalam tanda petik ya, ini maka ah, yang 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 disitulah kemudian ada surat kuasa penempatan dana. Ini baik dari Pemda atau dari desa. Nah, kalau kira-kira desanya nggak kalau ini kan jadi pilihan antara menggunakan dana desa, menggunakan DAU atau menggunakan dana bagi hasil. Kalau menggunakan dana desa yang tanda tangan surat kuasa penempatan dana ya dari desa, kepala desa. Tapi kalau bagi hasil dan DAU ya dari bupati kan kira-kira seperti itu. Nah ini tahapan-tahapannya yang saya coba baca apa dari surat dari keputusan menteri ya. Nah kemudian nanti ada proses pencairan, pencairan nanti penerimanya nanti pastinya dari rekening koperasi karena syarat-syarat tadi. Kemudian untuk belanja langsung ke rekening penyedia jasa. Jadi dalam proses ini pencairan dan kemudian pemanfaatan setidaknya ada semua harus tercatat dengan rapi lah. Saya nggak tahu apakah nanti akan secara spesifik harus menggunakan belanja elektronik, katalog dan seterusnya. Kita belum melihat itu, tapi kemudian pengembalian dan jaminan angsuran dibayar koperasi ini secara otomatis dari apa dari rekeningnya koperasi. Jadi pembayarannya tidak mungkin kelupaan ada duitnya tapi belum dibayar dan seterusnya karena akan didebit langsung dari rekeningnya koperasi.
Kemudian jika saldo tidak cukup, nah ini yang menjadi penting ketika kemudian ada tadi dana yang apa ada tanda tangan dari kepala desa ya tentang kuasa penempatan dana. Nah, disinilah ketika kemudian apa jika jika tidak cukup dananya, maka kemudian mengambil bank mengajukan permohonan. Jadi bukan bukan kemudian serta merta, tapi ada proses bank mengajukan permohonan penempatan dana itu kemudian dananya ditransfer ke rekening pembayaran koperasi. Nah, ini yang mungkin secara teknis teman-teman keuangan yang paham lah ya. Kemudian aset koperasi dari belanja itu kemudian juga menjadi jaminan. Jadi kalau taruh kata nih membangun gudang, maka aset gudang itu juga menjadi jaminan. Jadi ya ibarat kata sama kayak inilah kalau beli mobil gitu kan, ya mobil itu kan jadi jaminan jaminan di bank, BPKB-nya ada di bank dan seterusnya. Kira-kira itu kemudian untuk masalah akuntansi dan pelaporan ini ya pasti ada standar-standar yang nanti akan ada di sana. Dana penempatan dicatat sebagai pengeluaran dari pembiayaan dalam APBD atau APBDes. Kemudian tercatat juga sebagai realisasi penyaluran. Jadi ini bagian-bagian lain sih mengikuti aturan-aturan yang berlaku lah ya. Nanti mungkin dari teman-teman Kementerian Keuangan pasti akan menyampaikan itu. Dan kapan ini mulai berlaku ya? Mulai berlaku sejak diundangkan. Ini tanggal 21 Juli, kemudian berlaku sampai batas plafon pinjaman terpenuhi. Artinya kalau plafon pinjamannya 3 miliar, udah terpenuhi 3 miliar, ya udah selesai, tidak bisa nambah lagi. Kira-kira itu Mas Panudi Caitong yang saya coba membaca alur alur dari surat itu. Jadi ini yang mungkin kita perlu pahami bahwa nggak perlu terlalu heboh, nggak perlu terlalu khawatir, kemudian nanti nggak bisa bangun dan seterusnya. Karena kan sebenarnya posisi teman-teman kepala desa sebagai ketua pengawas, Pas. badan pengawas ini posisi yang sangat strategis. Ya, ini hanya akan terjadi fraud atau akan terjadi masalah dengan koperasi manakala dalam tanda petik sepengetahuan kepala desa. Artinya ketika kemudian kong kali kong nih kepala desa sama ketua koperasinya dan seterusnya. Ya, ya itu sangat mungkin hal yang tidak realistis secara bisnis. Kemudian kepala desa juga memberikan supporting untuk itu. Nah, ini bagian dari tugas kita bersama teman-teman TPP, teman-teman yang pegiat desa, teman-teman di desa, anggota, utamanya anggota. Karena koperasi ini otoritas besarnya kan sebenarnya di anggota. Anggota harus mengikuti perkembangan-perkembangan ini, termasuk bagaimana teman seperti Mas Kolil umpamanya, kan sekdes di desanya. Sebagai sekdes, Mas Kolil perlu menyampaikan, warga, kamu semua ini selayaknya jadi anggota. Pripun carane Pak Cari? Aku kalau ono aplikasi kuwi dong ngisi kuwi nike dan seterusnya. Karena kan sekarang rata-rata warga punya handphone nih Mas Kolil. Jadi ya udah diajari untuk mereka menginput data sebagai anggota koperasi karena eh, caranya juga gampang, jadi nggak aneh-aneh. Cuma download aplikasi, habis itu ngisi ngisi nick, ngisi nama, kemudian alamat tinggalnya, udah nomor nomor handphone kita dimasukkan ke situ, udah nanti tercatat. Dan sistem ini sudah disiapkan oleh Kementerian Koperasi gratis. Saya kemarin sudah pastikan
Apakah ini karena awal-awal kemudian gratis nanti berbayar karena akan ada ininya, akan ada kemanfaatan lain? Enggak, Pak, ini gratis. Pendataan sistem administrasi keanggotaan itu gratis. Dan kemudian nanti Mas Kolil bisa disampaikan ke teman-teman koperasi bahwa di aplikasi nanti akan ada yang khusus untuk teman-teman pengelola. Artinya teman-teman pengurus dia bisa melihat ini apa siapa saja anggotanya. Kalau kemudian nanti sudah ditentukan simpanan pokok, simpanan wajibnya, di situ terlihat sudah bayar atau belum dan seterusnya. Bahkan yang saya tahu Mas Kolil, ini kenapa saya sebut Mas Kolil karena yang lebih dekat dengan ketua koperasi itu pastinya Pak Cariknya kan. Kalau kalau Mas Panudi kan ya sama Cak Itong deket tapi kan nggak bisa dalam konteks ngandani. Tapi kalau Mas Kolil kan sebagai pengawas koperasi mungkin ya aku nggak ngerti Mas Kolil tapi bisa kemudian lebih punya otoritas karena Mas Kolil pasti sebagai anggota. Nah ini saya pikir semuanya sepertinya sudah di-prepare dengan baik ketika kemudian sudah ada persiapan-persiapan ya secara digital dengan baik ya menjadi tantangan berikutnya bagaimana kita memanfaatkan karena sistem akuntansi koperasi sikap ya sikap atau sistem administrasi akuntansi koperasi sikap kalau nggak salah. Itu nanti sudah tertanam di aplikasi Mas, jadi di aplikasi itu sistem administrasi koperasinya sudah ada, jadi sangat mungkin nanti apa ketika kemudian mau ngitung pembagian SHU berdasarkan partisipasi ya bisa saja nanti pengembangan sistemnya adalah setiap transaksi anggota di kedai di gerai atau di layanan-layanan maka pembayaran harus menggunakan QR kris umpamanya. Ketika pembayaran menggunakan kris maka otomatis tercatat di rekeningnya koperasi tercatat siapa yang bayar. Nah, kemudian bisa dibuat sistem bahwa siapa yang bayar itu akan ketahuan bahwa di semua outlet-outletnya koperasi itu nama Kolil selama setahun ini melakukan transaksi sekian juta. Nama ini transaksi segini banyak. Dari semua transaksi-transaksi itu bisa jadi dasar untuk melakukan penghitungan SHU ketika SHU yang dibagikan untuk pemanfaat atau untuk anggota. Kira-kira itu Mas Panudi antaran saya. Semoga saya tidak salah memahami karena memang ya pelajaran saya tidak saya belum pernah belajar untuk secara khusus aturan-aturan peraturan perundangan dan apalagi Kementerian Keuangan. Gitu Mas Panudi monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Dinoco. Ini ternyata eh, luar biasa ini. Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini eh, regulasi mungkin yang adalah Impres nomor 9 tahun 2025 yang kemudian sekarang 49. Ini Pak S99 ini baru ngetren ini, baru ngetren ini. Ya, kemudian sekilas tadi kan bahwa peran kepala desa juga selaku ketua Dewan Pengawas Koperasi ini ya sangat strategis, tapi juga sangat sangat harus ekstra hati-hati ini, harus ekstra hati-hati. Ini dalam konteks betul-betul eh, apa ya istilahnya pengawas, berarti kan tahu prediksi kaitannya dengan usaha koperasi itu ke depannya karena wong baru aja baru katalah istilahnya baru lahir kemudian ada dengan legal formalnya yang sangat cepat. Eh, saya kira ini pertama itu ketua Dewan Pengawas di kepala desa itu strategis tapi juga harus ekstra hati-hati.
Ini saya pengen tahu juga ini komentar dari Cari ini, karena Cari itu umpamanya otaknya desa sebenarnya, otaknya kesekretariatan, otaknya berbagai macam itu tidak mungkin adalah Cari. Saya nggak tahu nanti Mas Kolir ini dengan ini apakah semakin semakin tegar, semakin semangat atau semakin kira-kira nanti saya pengen tahu nanti. Kalau tadi sampaikan Pak Dikoco, nah, kalau TPP aja tidak katalah istilahnya umpama keluarga itu ya ya dekat tapi tidak sedekat karena apa? Kalau cari ini istilahnya kalau dalam keluarga mungkin suami dan istri ini. Kades sebenarnya suaminya, istrinya adalah cari ini. Sehingga pembisiknya ketika telah gendu-genduroso kalau orang Jawa ketika ngomong-ngomong di tempat kamar tidur ini saya kira yang ini harus harus betul-betul nih peran cari ya sebenarnya peran cari ini juga ya harus harus benar-benar bagaimana biar ketua Dewan Pengawas lalu juga eh, selaku kepala desa ini kaitannya dengan pinjaman karena ini tata cara pinjaman untuk pendanaan koperasi ini. Ini kira-kira gimana ini, Mas Kolil ini? Apakah semakin semangat dengan munculnya regulasi PMK 49 ini, dan saya yakin itu nanti akan disusul regulasi-regulasi yang lain. Karena ya regulasi PMK-nya yang duluan. Saya yakin nanti ada regulasi-regulasi yang lain yang dari berbagai kementerian. Kira-kira komentar dari Mas Kolil atau apa yang harus dipersiapkan dari selaku carik, selaku sekdes di masing-masing desa ini. Monggo Mas Kolil. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semua yang di forum ngobrol desa. Ini semangat membara dari pemerintah pusat untuk mempercepat gerakan pergerakan Koperasi Merah Putih di sela-sela berita dari Tuban, Jawa Timur yang juga menghebohkan. Nggih. Memang awalnya gini, kalau saya berpikir memang ini harus kita kembali lagi ke dasar prinsip koperasi adalah ini koperasi itu ya kalau saya pelajaran dari SD saja itu sudah berbunyi bahwa ini dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Prinsipnya adalah kalau bisa diterjemahkan adalah mengatasi masalah anggota dengan cara anggota secara bersama-sama. Prinsipnya kan di situ. Ini harus dipegang dulu bahwa koperasi ini dibentuk untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anggota. Jadi jangan berpikir dulu ini masalah orang lain. Ini yang jadi prinsip. Harus dipegang dulu ini. Ini koperasi ini didirikan adalah untuk mengatasi masalah anggota. Orang-orang yang bermasalah dengan masalah yang sama berkumpul untuk mengatasi masalahnya itu bersama-sama. Nah, ini yang prinsip inilah yang harus disadari dulu, dipegang dulu, biar nanti langkah ke belakang tidak salah. Kalau prinsip ini sejak awal sudah salah, ini kan nanti ke belakangnya jadi banyak salah juga. Bisa melangkah ke hal yang salah. Jadi prinsip orang-orang bermasalah dengan masalah yang sama, berkumpul membentuk koperasi untuk menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Kan itu dulu. Nah, pertanyaannya sampai saat ini ketika sudah berdiri ini, sampai berdiri ini, ngapunten juga perlu harus kita baca ke dalam masing-masing koperasi. Apakah sudah benar prinsip itu bahwa ini orang-orang yang bermasalah dengan masalah yang sama ingin menyelesaikan masalahnya? Nah, ini kan yang jadi problem. Apakah sudah prinsip itu dipegang dulu? Terlepas nanti misalkan mau pengembangan usaha itu sudah tahap kedua ya. Tahap pertama adalah kita lihat dulu ini orang-orang yang punya masalah. Jangan-jangan yang membentuk operasi ini orang-orang yang tidak bermasalah, tidak punya masalah tapi ingin menyelesaikan masalahnya orang lain. Nah, ini kan bukan prinsip koperasi, Pak. Nah, ini bukan prinsip koperasi. Jadi kalau saya berpikir ngapunten harusnya sejak awal bahwa kita sudah berpikir bahwa anggota itu kita berapa. Makanya nanti muncul
Untuk menyelesaikan masalah kita itu kita butuh dana sekian. Kalau kita butuh dana sekian, maka iuran kita untuk menyelesaikan masalah ini adalah sekian. Ini yang bagi saya prinsip dasar, jadi yang harus dipegang. Kalau sejak awal koperasi ini sudah berpikir mencari pinjaman ya untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak kuat iuran mandiri tadi di iuran wajib atau iuran pokoknya, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena nanti untuk membuka gerai-gerai macam-macam, memang butuh duit banyak. Memang butuh duit banyak. Nah, pertanyaannya mereka masalahnya di situ apa tidak? Gitu. Masalahnya di situ atau tidak? Oke, masalahnya di situ. Maka ketika masalahnya di situ ya, prinsip hutang tadi itu jadi alternatif kedua. Sebenarnya kan alternatif kedua, bukan yang utama gitu loh. Jadi jangan sampai nanti hutang ke himbara ini jadi hal utama yang dikejar oleh koperasi tanpa berpikir bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri dulu dengan simpanan wajib dan simpanan pokok. Ini yang atau dan simpanan sukarela. Tiga modal ini yang harus dipegang dulu oleh koperasi dan anggota-anggotanya. Tertarik dengan PMK ini, mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu kan sudah, sebenarnya sebelum PMK ini muncul kan sudah ada statement dari Menteri Keuangan yang kita bicarakan dulu bahwa wah ini sudah Menteri Keuangan sudah ngomong seperti itu, pasti nanti ujung-ujungnya jadi PMK, bahwa dana desa yang akan jadi sandaran dari koperasi ini. Padahal kalau kita lihat di impresnya ya itu tugas Menteri Keuangan untuk memfasilitasi itu. Pada ada ruang-ruang fiskal dari APBN misalkan yang untuk membackup itu. Tapi diterjemahkan oleh PMK ini bahwa fasilitasi itu ya karena ini di desa, maka ya dana desa. Prinsipnya lagi kembali lagi bahwa dana desa itu dana milik negara, bukan milik desa. Ini kan jadi masalah gitu loh. Kalau itu dana desa ya sebenarnya kalau mau jujur ya itu ya ini sudah jadi milik desa gitu loh, bukan lagi milik pusat, bukan lagi milik Menteri Keuangan, bahkan yang itu tadi. Yang menarik nanti ke belakang sebenarnya seperti yang kemarin saya singgung di grup bahwa karena ini melibatkan dana desa, melibatkan seluruh warga desa yang meskipun itu memang tidak wajib untuk prinsip itu bahwa apakah koperasi desa itu wajib pinjam, ya tidak. Tetapi ketika sudah memutuskan untuk pinjam, maka tugas dari pengurus adalah meyakinkan kepada musyawarah desa, karena kepala desa tanda tangan itu juga dengan dasar musyawarah desa tidak boleh, tidak bisa semena-mena. Misalkan kepala desa, oke, setuju saya karena ini memang untuk memajukan segera menjalankan kooperasinya via jalan, maka ini harus hutang ke himbara. Oke, saya setuju. Tidak bisa seperti itu. Maka pengurus harus benar-benar bisa meyakinkan musyawarah desa bahwa ini saya bisa jamin bahwa ini tidak akan menyinggung dana desa, tidak akan mengurangi dana desa, meskipun iya sebagai jaminan. Jangan sampai nanti jaminan ini yang benar-benar digunakan untuk bayar gitu loh. Ini kan prinsip yang awal memang satu sisi masyarakat ada kekhawatiran ya. Kami juga di Ngapunten ketika baca ini kemarin ya, kekhawatirannya adalah ini sudah dipastikan bahwa nanti kalau di PMK itu dibayar per bulan pinjaman itu. Di bulan ke-6 atau ke-7 atau ke-8 itu kan ada grace itu. Jadi 6 bulan pertama oke, belum bayar iuran pokoknya, bayar bunganya mungkin. Di bulan kesekian itu, ini kan jatuh temponya kan tanggal 12 tadi. Setiap tanggal 12 kan di rekening auto debitnya itu, jadi koperasi nanti punya dua rekening. Dia punya rekening penerimaan hutangnya itu, dan rekening untuk pembayarannya. Ini dua rekening yang berbeda yang saya pahami ya. Jadi ada rekening untuk penerimaan hutang itu,
ada rekening untuk nyaur utangnya. Bank itu akan auto debit dari rekening ini, dari rekening yang pembayaran. Setiap bulan dia kan periksa bank itu, apakah tersedia uang atau tidak. Kalau tidak tersedia uang sampai tanggal 12 bulan berjalan, maka bank itu berkirim surat ke KPN, ke Perbendaharaan Negara, kantor bendaharaan apa itu, istilahnya itulah yang tadi sudah dipasrai dari kepala desa bahwa kalau ada tanggal sekian tidak ada uang di rekening itu, maka silahkan ambil jatahnya dana desa saya untuk dimasukkan ke rekening itu. Dari rekening itulah yang nanti auto debit ke bank. Jadi bank memang tidak lagi ngomong ke desa, karena di awal sudah ngomong, Pak Kepala Desa sudah pasrah. Bank, silahkan kalau tanggal 12 katakan tidak ada uang di rekeningnya Kopdes, silahkan ambil uang saya. Nah ini yang tugasnya, memang tugas beratnya pengurus koperasi, meyakinkan di awal, karena ini panjang Pak, tenornya akan panjang, itu 6 tahun. Tenornya bisa 6 tahun, bisa 6 tahun. Melihat memang berapa besar, kalau dilihat di PMK itu ada besaran rata-rata dana desa per tahun selama 3 tahun terakhir. Itu berapa? Berarti nanti kekuatan desa untuk membackup berarti sekian kan seperti itu. Per bulan misalkan dia harus bayar sekian juta, maka kemungkinan kekuatan desa untuk backup itu sekian. Itu juga jadi plafon yang akan diberikan. Kalau DD-nya kecil ya jangan berharap Anda bisa ngutang 3 miliar. Gitu. Karena ya tidak memungkinkan untuk bisa membayar itu selama 6 tahun. Kalau logikanya seperti itu. Yang hitungan terjeleknya bank kan, misalkan 1 bulan dia harus bayar 100 juta katakan, atau 10 juta misalkan, maka harus dipastikan bahwa dana desa itu ada, bisa memenuhi itu selama 6 tahun. Logika kita adalah 3 miliar ya dibagi 6 tahun itu. Itu paling jelek karena apa? Bank tidak mau resiko, dia tidak kembali uangnya. Kalaupun itu misalkan terjadi gulung tikar, Kopdesnya dilungkuni seperti di Tuban, bank nggak pusing, gitu loh. Dia diambil pusing. Yang jadi beban itu ya tetap desa, gitu loh. Maka ini tadi beban kepala desa ya tidak enteng, karena dia pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa, bahwa dia sudah menggunakan dana desa sebagai jaminan. Katakan ngomong-ngomong lah, misalkan bagi pengurus Kopdes terjelek pun dia tidak bisa bayar, gitu loh, tidak bisa bayar. Oke, kemudian saya diberhentikan, katakan dia tidak punya beban sama sekali, tidak punya beban sama sekali. Yang punya beban siapa? Ya APBDes, gitu loh, DD-nya. Karena nanti kemarin sudah disebutkan di UMK itu ada dana desa yang ditempatkan di pembiayaan yang setiap saat ini bisa diambil oleh bank, gitu loh. Di APBD nanti sudah keluar, oh bulan ini DD Anda sudah terpotong 10 juta karena koperasi Anda tidak bisa menyediakan dana di rekeningnya, di rekening pembayarannya itu. Meskipun iya di PMK juga disebutkan bahwa sebenarnya asetnya koperasi yang tidak bisa bayar itu juga sebagai jaminan nanti untuk dikembalikan ke desa. Ketika aset itu dijual, itu sebenarnya koperasi itu juga membayar kembali hutangnya itu ke desa. Jadi sebenarnya kalau ngomong secara utuh itu ya, desa itu hanya penjamin, bukan pembayar memang, gitu loh. Tetapi kalau dia tidak bisa membayar ke bank dengan alasan tertentu, apakah dia juga bisa membayar hutangnya ke desa? Kan itu sebenarnya pertanyaannya. Desa nanti duitnya balik enggak? Kan itu. Ya, jadi buah si malakama juga bagi kepala desa, dia sebagai pengawas, tapi di satu sisi dia juga sebagai penanggung jawab APBDes. Nah, ini yang repot lagi nanti karena ini tenornya 6 tahun, gitu loh. Ini ada pergantian kepala desa. Ini yang jadi nanti kisruh di tengah jalan ketika nanti misalkan seperti di Trenggalek ya. Di Trenggalek itu tahun 2027 itu 2 tahun lagi itu sekitar 130 kepala desa akan pilkades.
Nah, kalau itu terjadi pergantian misalkan, dan itu banyak yang sudah, biasanya kelas 3 lah, itu sudah tiga periode. Kan dia pasti tidak lagi akan menjabat. Sudah dipastikan tidak menjabat. Padahal sudah tanda tangan menjaminkan itu. Nah, kepala desa selanjutnya seperti apa? Gitu loh. Apakah misalkan kebetulan dia DD-nya besar, oke dia bisa plafon 3 miliar misalkan. Kepala desa yang belakang kan ketar-ketir juga. Ini kalau ada melesetnya, saya sebagai kepala desa baru ya tidak bisa berbuat apa-apa. Uang dana desa ya memang harus dijadikan jaminan, dan sebelum koperasi desa bisa mengembalikan jaminannya itu kembali lagi ke desa, utangnya tadi, ya dana desa tetap habis, tetap digunakan, tetap diambil oleh bank. Karena ini bank ini tidak mau rugi gitu loh. Bank tidak ada ruginya, karena dia pasti terbayar, pasti terbayar. Tidak ada sistem kredit macet, tidak ada. Ya, jaminan tidak ada. Kalau kita mau jujur sebenarnya, kur saja, kur itu bunganya nggak sampai 6%. Per bulan ini 0,3 kali 12 berapa? Kalau ini sudah 0,5. Ini kur saja ini 0,3. Yang ada jaminan macet saja di Bank Himbara itu. Ini ada potensi macet ya. Ada potensi macet saja, negara itu bisa menjamin loh. Gitu loh. Dengan subsidinya. Jadi 0,3 per bulan, berarti kalau per tahun berapa Pak Dik? Tidak sampai 6% kan? Sekitar 3% kan? 3 berapa persen? Itu kur ya. Dijamin oleh negara, disubsidi oleh negara. Padahal itu berpotensi macet loh ya. Nah ini Himbara memberikan pinjaman ke Kopdes dengan bunga 6%, saya pikir terlalu tinggi. Karena tidak ada jaminan macet, tidak ada. Tidak ada jaminan untuk macet. Karena dijamin oleh dana desa. Gulung tikar pun Kopdes, Himbara tetap terbayar. Nah ini yang harus dipertimbangkan juga. Mengapa harus 6% gitu loh? Wong ini aja misalkan 0,5% atau 4%, sebenarnya sudah untung. Wong kur saja juga bisa kok. Kur saja bisa kok. Mengapa sih ini koperasi yang jadi ini langsung programnya Pak Presiden gitu loh? Mengapa harus 6% misalkan? Karena itu juga berat gitu loh. Memberatkan juga. Karena nanti ada simpan pinjam. Kalau dia simpan pinjam ketika dia dapat setahun 6%, di unit simpan pinjam, maka setahun dia harus 8% atau 10%. Biar untung juga koperasi. Dia dapat pinjaman, logikanya kan seperti ini. Dia dapat pinjaman dengan bunga 6%. Masa ia juga harus meminjamkan ke anggota dengan di bawah itu, kan tidak mungkin. Sementara sebenarnya anggota itu, kalau mau jujur, dia memang sudah punya usaha, di kur itu, awal di bank, Pak, di bank saat ini, kur itu dia bingung cari nasabah, dananya besar, belum banyak nasabah. Nyari nasabah itu petugas banknya itu. Karena memang murah, gitu. Dia biar penarik ya sampai keliling itu, gitu loh. Ngomong ke dia, Pak, ini yang punya potensi usaha mana Pak? Sana. Oh, itu keliling sana. Itu 0,3 per bulan. Berarti sekitar 5%, tidak sampai 4% atau berapa itu. Nah, pertanyaannya mengapa harus 6%? Ini dijamin oleh negara, dijamin oleh dana desa. Seharusnya ya sama dengan kur lah paling tidak gitu loh. Jadi nanti apa? Ketika Kopdes ini dapat pinjaman, dia buka gerai simpan pinjam, dia bisa memberikan simpanan pinjaman kepada anggotanya, atau mungkin pertanyaan saya apakah boleh ini orang lain pinjam, gitu loh, itu sudah pertanyaan lain lagi. Pinjaman kepada anggotanya itu paling tidak sama dengan kur, gitu loh. Kalau bisa itu kan lebih mudah, anggota tidak usah pinjam ke bank ya, dengan kur yang berapa persen tadi, maka dia pinjam ke koperasi dengan bunga yang sama dengan kur. Bisa enggak? Ya seharusnya kan bisa. Gitu loh. Ini koperasi ini dijamin oleh negara melalui dana desa gitu loh. Tidak ada, makanya tadi saya bilang ini tidak ada istilah macet, tidak ada potensi macet sama sekali. Ngapunten, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Di Trenggalek Pak D, ada namanya BPR, Bank BPR itu miliknya Pemda lah, bukan bank apa namanya? Ya bank milik bank BPR Pak, Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu miliknya Pemkab Trenggalek.
Jadi, nah itu Pak Desa saat ini kalau mau pinjam perangkat desa pinjam tanpa jaminan apapun, cukup SK-nya dibawa ke BPR itu. Karena apa? Tidak ada istilah macet. Tidak ada istilah macet. Bunganya berapa? 0,3 atau 0,4. Sama dengan KUR bunganya. Perangkat desa saat ini di Trenggalek 90% kira-kira SK-nya itu sudah di BPR itu. Karena apa? Ya itu tadi, tidak ada istilah macet. Jaminannya apa? Bendahara desa tanda tangan di situ bahwa setiap bulan auto debit penghasilannya itu siltapnya langsung auto debit dipotong oleh BPR. Maka Pak dia bisa enjoy tanpa survei Pak D. Tidak ada usaha apapun. Pokoknya perangkat desa bawa SK, ada persetujuan dari kepala desa dan bendahara, dilihat siltapnya sekian, plafonnya sekian, maka Anda dapat plafon sekian, per bulan Anda sekian, maka ketika gaji Anda misalkan 2.500.000, yang bisa Anda bawa pulang harus sekian, tidak boleh habis. Sekian persen harus tetap dibawa pulang. Yang lain ini auto debit. Santai saja, gitu loh. Dulu Bank Jatim itu ditawari itu enggak mau dia. Enggak mau. Saya enggak tahu awal-awal dulu. Ya sekarang dia kelipuan. Sudah mau, wah ini kalau melirik itu gitu loh. Bank-bank lain sudah mau melirik itu. Wong tidak ada jaminan macet kok. Pasti terbayar. Nah, ini mengapa ya pertanyaan kami satu sisi itu mengapa harus 6% dan lain-lain. Itu sudah terlalu tinggi bagi kami, sudah terlalu tinggi untuk urusan untuk kelas koperasi yang di backup oleh negara. Yang selanjutnya adalah kepala desa harus benar-benar meyakinkan juga masyarakatnya. Lur, ini Kades sebagai pengawas ya. Meskipun dia kan tidak berhak bicara untuk meyakinkan itu. Yang berhak kan sebenarnya harus pengurus itu loh, meskipun di backup kepala desa. Saya pikir ya tidak pada proporsinya kepala desa sebagai pengawas meyakinkan kepala desa dan warganya sebagai kepala desa tadi gitu loh. Yang ini tugasnya pengurus meyakinkan seluruh warga bahwa DD kita akan aman ketika kita memang melangkah untuk saat ini dengan pinjaman sekian, profil usahanya seperti ini, saya jamin aman misalkan. Nah ini kan harus sangat meyakinkan karena tenornya panjang. Ya ini juga saya yakin nanti musyawarah desa Pak D. Kan tidak semua peserta musyawarah desa itu anggota koperasi. Tidak semua ya, tidak semua peserta musyawarah desa nanti adalah anggota koperasi yang begitu mudah untuk mengiyakan gitu loh. Karena jaminannya panjang. Jaminannya panjang. Kepala desa sebagai kepala desa bukan sebagai pengawas itu ya berpikirnya dua sisi yang berat gitu loh. Kepala desa itu pasti berat. Bagi kepala desa yang tidak yakin, maka dia tidak akan mengizinkan koperasinya mengajukan itu. Nah, itu yang perlu di memang posisi kepala desa saat ini sangat buasi malakama sebagai pengawas juga sebagai dilema bagi kepala desa memang saat ini membaca itu. Ada yang gerenang-gerenang loh, ini mengapa saya harus tanda tangan ini? Ya, kemarin saya di grup kan ada grup kecamatan gitu kepala desa. Mengapa ini yang tanda tangan harus kepala desa? Ya saya jawab enak saja ya kok. Ya pasti nanti kepala desa tidak mengizinkan koperasi untuk pinjam karena dia tahu resikonya gitu loh. Ini resiko berat. Saya yakin untuk menjalankan itu, untuk membuka gerai itu butuh biaya banyak, butuh biaya banyak. Saya yakin juga anggota tidak kuat kalau anggota biasa aja lah masyarakat, apalagi di pedesaan ya. Kalau mungkin ada agak perkotaan agak mungkin beda ya. Kalau di pedesaan yang benar-benar pedesaan, untuk mengumpulkan uang 1 miliar saja, saya yakin sangat berat untuk anggota. Dari iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela, agak berat memang. Yang kalau di perkotaan mungkin ada banyak pemodal. Ini yang saya tadi di awal tadi Pak De. Jangan-jangan anggota koperasi itu bukan orang bermasalah, gitu loh. Tapi dia ingin menempatkan modalnya saja untuk diputar, gitu loh. Tapi dia
prinsip anggota koperasi yang dia bermasalah tidak ada. Misalkan Pak Depanudi, saya punya uang 1 miliar nih, duit nganggur. Nih koperasi aku ikut ini, putar dong. Kan itu yang bahaya, gitu loh. Dia akan dikuasai oleh pemodal seperti itu. Ini yang bukan prinsip koperasi lagi, bahwa di awal bahwa yang koperasi ini adalah orang-orang yang bermasalah dengan masalah yang sama. Jangan sampai nanti dinunuti oleh orang-orang pemilik modal yang hanya mendapatkan modalnya di situ sebagai penyertaan modal. Nah, yang jadi kebimbangan kepala desa adalah itu. Saya tanda tangan saat ini, bisa enggak dia punya keyakinan bahwa ini selama berjalan sampai lunas, ini tidak ada masalah di keuangannya. Karena per bulan, Pak D. Ini bayarnya per bulan. Ketika bulan pertama, bulan kedua lancar, penjualan di usaha koperasi berjalan. Di bulan ketiga, waktu pembayaran, misalkan ya, terjadi sesuatu hal, ini dagangan nggak laku ini di bulan ini. Tidak akan serta-merta koperasi cari utangan lagi, kan seperti itu. Ya otomatis di bulan itu, bank melihat rekening tidak terisi, ambillah dari dana desa. Dia berkirim surat ke KPN tadi, KPN ini desa Melinjon nggak bisa bayar. Ya sudah, dia memberikan persetujuan dana desa transfer ke situ. Tiba-tiba nanti di pencairan dana desa, karena muncul itu, dana desa sudah berkurang sekian di bulan, misalkan di bulan ketiga. Di bulan keempat, operasi jalan lagi. Dana desa aman lagi. Bulan kelima, 6, 7, 8, 9, aman. Operasi jalan normal. Di bulan ke-11, kebetulan sekali misalkan ada sesuatu hal yang dagangan tidak laku ini di bulan itu, namanya usaha. Maka di bulan itu dana desa ya berkurang lagi. Nah, ini yang mesti nanti masyarakat akan bertanya-tanya gitu loh. Karena nanti bayangan saya secara prinsip pasti nanti di APBDes itu harus ada uang di anggaran di pembiayaan, bahwa 1 tahun katakan 1 miliar, kalau dibagi 6 tahun maka per tahun maka sudah harus dicadangkan di situ di APBDes kita pembiayaan full, pembiayaan apa misalkan dalam 1 tahun itu harus membayar 300 juta, ketika 350 juta katakan dalam 1 tahun koperasi punya hutang tanggungannya misalkan pinjaman plus bunga itu 350 juta, maka saya yakin nanti ada di PMK selanjutnya desa harus menempatkan anggarannya 350 juta itu di pembiayaan. Nah, apakah ini nanti pasti terpakai? Belum tentu memang. Tetapi sudah ada di situ. Nah, meyakinkan ini kan juga berat. Terpakai atau tidak terpakai, maka harus ada uang di catatan pembiayaan desa 350 juta misalkan. Kalau itu 1 miliar, kalau 3 miliar ya dikalikan 3, kan seperti itu. Nah, ini yang struktur APBDes nanti sudah berkurang. Ada resistensi nanti lagi Pak D, ada resistensi juga. Ketika ini nanti resistensinya kembali lagi nanti ke PP 11 tentang silta perangkat desa. Di sistemnya keuangan desa, penyertaan modal Pak D, itu dikeluarkan dari 30-70 proporsi itu. Maka ketika desa menjaminkan itu, pasti nanti kepala desa siltapnya karena dia di 30 berkurang proporsinya. Perangkat desa pasti berkurang. Karena ini pasti nanti bahasanya dia keluar secara sistem di Siskudes itu, ketika dia di pembiayaan dianggap penyertaan modal, ya, dianggap penyertaan modal. Ini dia pengeluaran di pembiayaan itu dikeluarkan. Nah, seperti yang kemarin terjadi saat ini pun semakin di beberapa daerah ramai, di Trenggalek itu ramai ketika kembali ke misalkan penyertaan modal ke BUMDes, dia kan di pembiayaan. Proporsi di APBDes-nya itu dikurangi sejumlah 20% ketapang tadi, baru dihitung untuk siltap dan lain-lain, untuk operasional gitu. Di banyak desa di Trenggalek itu saat ini sudah ramai karena kepala desanya siltapnya berkurang. Gara-gara apa? Penyertaan modal ke BUMDes
untuk ketahanan pangan. Sama ini nanti penempatannya sama di rekening itu di penyertaan modal, di pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Meskipun ini belum tentu terpakai, tetapi di perhitungan awal sudah berkurang kepala desa. Jaminannya kan seperti itu. Ini resistensinya. Nanti kepala desa mikir, wah ini kalau ditempatkan di pembiayaan, siltap saya lah berkurang lagi. Nah, ini pasti manusiawi, Pak D. Manusiawi, kepala desa akan menolak itu. Apalagi misalkan nanti di tahun 2026, misalkan nanti keluar lagi bahwa melihat BUMDes yang banyak berjalan ketika dapat ketapang 20%, taggingnya tetap nanti lewat BUMDes. Halo Mas Khalil. Halo Mas Khalil. Nah ini, ya mohon maaf, ini manusiawi, orang kerja siltapnya penghasilannya berkurang, dan itu untuk jaminan sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan dia, ya manusiawi kalau ada pergerakan, kan seperti itu. Nah ini yang jadi problema di bawah. Jangan-jangan nanti dengan adanya itu justru ini menghambat koperasi untuk berjalan, kan itu. Menghambat koperasi untuk mendapatkan pinjaman itu. Bayangannya kemarin itu ya, oke, dia membuat proposal proposal bisnisnya. Kalau disetujui oleh bank dengan metode bank yang panjang, oke, dia diberi pinjaman. Jaminannya apa? Ya aset dia kan, aset dia bukan dijamin oleh pihak lain gitu loh. Di prinsip manapun kan ya kan seperti itu gitu loh. Saya pinjam ke bank, jaminannya apa? Sertifikat. Ya itu sertifikat itu yang tanah yang itu yang jadi jaminan. Kalau nanti saya tidak bisa bayar ya, yang dilelang apa? Ya tanahnya itu dilelang. Kan seperti itu. Sama sebenarnya harusnya koperasi ini sama. Dia beli setelah ini misalkan saya hutang sekian untuk beli gas, beli pupuk, beli sembako, beli kendaraannya sekian. Ketika nanti saya gagal bayar, yang saya jaminkan ya ini aset saya ini, mobil saya ya silahkan dibawa, kan seperti itu, dilelang. Dan ini desa jadi 2 kali. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di PMK itu, pinjaman itu tidak ada peruntukan untuk misalkan bangunannya, pembangunan, tidak ada. Dia untuk operasional. Sudah jadi dianggap di PMK itu bangunan itu sudah ada, gerai-gerai itu sudah tersedia, ya sudah ada ruangan yang itu yang sudah ready, maka dia mengajukan pinjaman itu untuk menjalankan usahanya, bukan untuk membangun. Karena bayangan kita kalau untuk pembangunan, ya pasti banyak nilainya, pasti banyak. Untuk membangun 6 gerai yang sepanjang itu, misalkan ideal seperti itu ya bisa 500 juta misalkan kalau dengan posisi yang bagus bangunannya, kan seperti itu. Nah, ini tidak muncul di situ saya baca, mungkin pengetahuan saya yang saya baca tidak muncul bangunan itu tidak ada untuk pembangunan fisiknya. Jangan hanya untuk ngisi fisik yang sudah ada. Ini yang desa jadi beban juga, harus menyediakan itu juga. Pasti nanti kalau desa belum punya bangunan yang permanen yang bisa digunakan itu, akan otomatis Kopdes itu tidak bisa mengajukan pinjaman. Kalau dia tidak punya tempat sendiri misalkan, atau tempatnya nyewa-nyewa sendiri. Nyewanya dari mana? Oh, dia tidak punya uang. Kalau desa belum punya tempat yang megah seperti di mana itu kemarin yang untuk peresmian itu, yang di Klaten itu, yang sudah sangat bagus itu, yang kita tidak tahu itu bangunan apa, yang desa sudah punya seperti itu sebelumnya, sebelum pinjaman itu turun, ini sudah ada. Nah, ini jadi beban desa juga. Desa sudah menyediakan bangunannya, kalau ada melesetnya hutang dia yang DD yang digunakan untuk bayar. Ini kan ngapunten ya, sebagai pemerintah desa mikir juga. Sekdes tadi dibicarakan, disinggung bahwa ini harus menata itu. Ya kita pasti bisi kepala desa, Pak, hati-hati loh ya. Kan seperti itu. Ini logis itu loh, hati-hati loh Pak, ini risikonya seperti ini. Ini bisi-bisi di kamar tidur kan seperti itu nanti. Ya, mungkin Bapak sebagai kepala desa, sebagai pengawas, butuh dana ini, korporasi harus berjalan. Tapi Bapak sebagai suami saya,
yo hati-hati Pak, ini risikonya kayak gini, ini, risikonya seperti ini, panjang risikonya. Ya ini yang kita bisikkan sebagai suami posisi kepala desa. Nah ini yang jadi problem yang memang ngapunten. Apakah ini sudah dipikirkan sejauh itu? Jangan-jangan, apalagi ya ini ngomong kepala desa ya. Apalagi kalau yang koperasi kelurahan, KKMP, itu yang jamin bupati. Karena dia tidak punya dana desa kan. Adanya kan DAU. Kalau misalkan di sebuah kota lah misalkan, itu ada 10 kelurahan, 10 kelurahan. Yang jamin kan bupati semua. Berarti APBD semua yang jamin. Mereka berpikir enggak bupatinya mau menandatangani untuk 6 atau 7 koperasi. Kalau misalkan kota Surabaya, berapa kelurahan itu yang harus dijamin? Di Jakarta, berapa kelurahan yang harus dijamin oleh APBD? Apa mereka juga semudah itu bupati mengiyakan itu loh. Padahal dia bukan, kalau Palestina masih ex officio ya, dia pemegang di APBDes-nya sekaligus dia pengawas. Kalau di kelurahan, koperasi kelurahan, pengawasnya kan kepala Pak Lurah, mungkin ya, tapi kan bukan bupati. Nah ini yang menjamin bupati. Bupatinya apa nggak mikir kalau di kota Surabaya berapa puluh kelurahan itu yang harus dijamin oleh bupati dengan tanda tangannya gitu. Sama, ini bupati, kalau saya pikir di kelurahan akan lebih berat. Karena apa? Ini bupati yang tanda tangan, bukan kepala kelurahan. Di PMK itu bupati kalau kelurahan. Kalau operasi desa, kepala desa, tapi kalau operasi kelurahan yang tanda tangan bupati. Menggunakan apa? DAU-nya dia. Jatahnya itu berapa kalau kelurahan itu? Yang itu akan dijaminkan. Kelurahannya ya pusing juga. Nanti bisa-bisa dia tidak dapat dana juga dari DAU. Ya ini, ngapunten ya, hal-hal yang mungkin sebenarnya kita mau optimis, Pak D. Mau optimis, negara sudah begitu banyak bertindak, sudah begitu banyak intervensinya. Kami mau optimis, tapi kalau seperti ini ya ini yang mengendorkan semangat lagi bagi orang-orang yang pelaku teknis di keuangan desa. Pasti ini jadi gangguan pikiran gitu loh. Mungkin itu pengantarnya Pak D. Ngapunten. Terima kasih Mas Kolil. Nggak apa-apa, Mas Kolil kan sekdes, ya wajar ketika itu wajar itu. Itu ketika khawatir kan wajar. Nah ini saya ingin tahu ini pandangan dari orang luar dalam konteks luar dari rumah tangga desa ini. Pak Dikoso ini kan orang luar rumah tangga, tapi kadang ya tadi support ya provokator ya apalah. Kira-kira gimana ini Pak D? Oke, saya mencoba menangkap ya kekhawatiran Mas Kolil yang kalau menurut saya kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Karena sebenarnya Mas Kolil dari awal itu sudah paham tentang menyampaikan prinsip dasarnya koperasi. Prinsip dasar koperasi adalah kesadaran dari anggota bahwa mereka punya sesuatu masalah yang ingin diselesaikan secara bersama-sama. Itu prinsip dasarnya. Jadi kalau udah berpegang pada prinsip dasar itu, ya kekhawatiran apa yang harus disampaikan secara berlebihan ketika kemudian itu menyangkut dengan APBDes, menyangkut dengan dana desa dan seterusnya. Mas Kolil, bahwa kemudian pinjaman itu jangan jadi orientasi utama teman-teman di pengurus koperasi. Itu yang harus ditanamkan bahwa punya masalah, maka kemudian berpikir membantu diri sendiri bersama-sama. Itu prinsipnya koperasi. Masalahnya apa? Masalahnya pupuk. Ya oke, yuk pada ngumpul ini petani-petani yang punya masalah pupuk dan seterusnya. Apakah kemudian harus punya gerai, punya gudang, dan kemudian punya stok pupuk untuk 1 tahun kan juga enggak. Artinya itu bisa diukur kebutuhannya seperti apa. Kemudian ibarat kata kan gini, kalau bicara petani umpamanya, petani kebutuhan pupuknya berapa sih? Kemudian kalau bisa dipastikan bahwa kebutuhan Anda itu terpenuhi, maka sanggup nggak kalau kemudian bayar pupuk di depan? Kebutuhan kamu berapa hektar, berapa
dari sekian hektar maka butuh sekian kilo, maka dikumpulkan semuanya maka butuh sekian ton. Maka kemudian yuk bareng-bareng membantu diri sendiri bersama-sama. Kalau kemarin dipermainkan karena ada duitnya nggak ada barangnya, sekarang dipastikan dengan koperasi pasti ada barangnya. Berarti kan sudah terbantu. Nah, masalah duitnya maka kemudian deposit di awal atau beli di depan. Supaya apa? Supaya koperasi punya kemampuan untuk kemudian pengadaan pupuk dan bekerja sama dengan pihak pupuk umpamanya seperti itu. Ini prinsip dasar koperasi yang Mas Kolil tadi sampaikan. Ini sebenarnya sudah cukup menyelesaikan ketika tentang kekhawatiran-kekhawatiran apa kekhawatiran-kekhawatiran dari keberadaan dana desa nanti akan berkurang, akan hilang karena jadi semua yang tadi disampaikan itu kan akan hilang, akan berkurang, bla 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 ketika itu gagal. Nah, bagaimana memastikan untuk tidak gagal? Ya partisipasi anggota yang didorong. Partisipasi anggota seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, Mama kita 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 nggak perlu ngomong yang sekian banyak grade. Kita ngomong dua aja, pupuk sama gas Gas. umpamanya. Ya tinggal diakumulasi aja. Warga-warga yang apa biasa beli gas totalnya berapa, kebutuhan seminggunya berapa. Kemudian yuk apa beriur untuk kemudian mereka akan tercatat punya hak untuk beli gas, ya kan? Ketika mereka memang sudah beli bayar di depan. Ini kan duit dari mereka sudah bisa jadi modal, nggak perlu ngajukan pinjaman. Ini sebenarnya prinsip dasar yang perlu harus dikuatkan. Kemudian saya ingin mencoba mencermati apa yang tadi disampaikan Mas Kolil tentang desa kan gini, desa gini dan seterusnya. Kekhawatiran-kekhawatiran yang menurut saya cukup berlebihan ketika bicara tentang dana desa itu kan apa punyanya desa, haknya desa iya. Dana desa punya desa, haknya desa. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka sebenarnya undang-undang yang waktu itu COVID itu yang kemudian diprotes di Mahkamah Konstitusi, maka sebenarnya dana desa itu sudah nggak ada, tetapi sekarang masih tetap ada. Artinya nggak ada itu besaran-besaran yang kemudian disebutkan itu secara peraturan perundangan sudah tidak bisa disebut karena bagian itu sudah dibatalkan di undang-undang desa itu. Tapi ketika sekarang masih ada dana desa, ya oke kita masih tetap berjalan itu. Tapi prinsipnya Mas Mas Kolil, ada dua hak yang kemudian dimiliki oleh desa, yaitu tentang subsidiaritas dan rekognisi. Bicara tentang rekognisi dan subsidiaritas, kita coba lihat subsidiaritas, bahwa segala urusan publik sebaiknya ditangani oleh pemerintah atau masyarakat yang paling dekat. Artinya bahwa kemudian karena ini urusan koperasi desa yang paling dekat ya teman-teman di desa. Apakah kemudian ini kemudian menghilangkan hak-hak itu? Ya menurut saya enggak. Kenapa? Karena dilihat dari situ inisiatif memang dari koperasi dan seterusnya. Tetapi bahwa di sana tentang penggunaan kemudian ada penggunaan dana desa dan seterusnya di tingkat lokal sampai di tingkat nasional, menurut saya bahwa kemudian ada posisi di mana ah, apa ah, tidak ada pinjaman tanpa hasil musyawarah. Ini kan artinya ya otoritas sampean dan teman-teman mau tidak artinya oke ini resikonya gini, udah nggak usah, ya udah nggak usah nggak apa-apa karena apa? Karena koperasi koperasi ini adalah milik masyarakat. Ya tinggal bagaimana kemudian menggerakkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif di koperasi. Ini yang bagian yang kita mesti lihat tentang apalagi tadi Mas Kolil tidak semua
warga kan jadi anggota koperasi. Nah, ini menjadi tantangan. Ini adalah milik kalian. Kenapa kemudian kalian tidak berpartisipasi? Jangan kemudian kalian nantinya ngomong, oh koperasi buat saya nggak ada manfaatnya. Lah kamu bukan anggota kok pengen dapat manfaat. Nah, ini bagaimana mengelola koperasi, manajemen koperasi, kemudian memberikan apa program-program yang kemudian membuat warganya itu jadi pengen untuk jadi bergabung. Kamu kalau bukan anggota koperasi, beli gas, tabung gas, harganya iya sama tapi nggak diantar. Tapi kalau kamu anggota koperasi, ah, kamu tinggal kirim WA akan diantar. Itu sudah satu nilai lebih ketika kemudian jadi anggota koperasi. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi menarik untuk kemudian bagaimana kreativitas dari teman-teman pengurus koperasi. Jadi jangan kemudian teman-teman pengurus koperasi sudah terjejali dengan pemikiran akan dapat pinjaman 3 miliar. Ya kalau sudah kayak gitu ya udah selesai Susah, aja. Pak De. Hah? Ya, Ya mungkin kan itu. artinya kan gini Mas, sorry. Artinya kan gini, kalau yang tadi sampean sampaikan ini kan teman-teman pengurus itu ya hanya orang-orang yang berkumpul yang kemudian berpikir akan dapat pinjaman. Ya ini yang menurut saya kurang tepat bicara tentang tentang itu bahwa kemudian ada prinsip rekognisi mengakui keberadaan hak lokal dan seterusnya itu sudah sangat jelas ketika bicara bahwa koperasi ini adalah basisnya warga lokal, bahwa koperasi ini ketika KTP saya itu di Cipinang Besar Selatan, saya nggak bisa jadi anggota di Koperasi Kelurahan Cipinang Besar Utara. Saya sudah otomatis hanya bisa masuk ke situ. Saya bisa mendapatkan manfaat pelayanan dari Koperasi Kelurahan saya. Tidak mungkin di luar dari itu. Ini bagian-bagian yang perlu kita cermati bahwa yang lain adalah desa tidak hanya jadi pelaksana, tapi mengambil keputusan. Artinya ini tidak kemudian dianggap sebagai perintah menteri bahwa kepala desa harus tanda tangan. Ya enggak juga. Kepala desa enggak sepakat karena memang musyawarah desa tidak menyepakati, ya enggak apa-apa. Artinya, ya berarti koperasi harus kreatif mencari solusi-solusinya. Kan kira-kira seperti itu. Kemudian dalam catatan saya ini, DD itu miliknya desa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa iya DD miliknya desa bahwa instruksi presiden kan sebenarnya bukan begitu caranya. Lo instruksi presiden perintah kepada Kementerian Keuangan adalah memberikan insentif. Ya memberikan insentif ya bisa disinsentif juga gitu loh. Artinya bahwa kemarin dengan proses pembentukan dan seterusnya kan udah bagian dari kemudian partisipasi dari pemerintah desa dan seterusnya. Ada aturan, ada kemudian kebijakan kesiapan untuk penyertaan. Pemahaman kesiapan penyertaan kita pelajari tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyertaan modal dari pemerintah dan swasta ke koperasi. Kita pelajari bareng-bareng di situ bagaimana posisinya dan seterusnya. Kemudian tadi tentang KUR. Jadi Mas Kolil mungkin kita perlu ini ya. Artinya saya tidak pengen bahwa kemudian ini ada disinformasi. Bahwa pinjaman ke koperasi itu sebenarnya menurut saya, pandangan saya, ya ini yang kemarin itu KUR untuk rakyat, yang kemudian orang per orang ini tidak cukup berjalan, maka kemudian disitulah di batasan agenda KUR itu masuknya ke koperasi. Apakah bunganya di bawah 6%? Mas Kolil, bunga yang di bawah 6% itu yang di bawah 10 atau 20 juta lah. Pinjaman yang kecil-kecil, yang super mikro. Jadi jangan kemudian koperasi mau dapat pinjaman sampai 1 miliar, pengen dapat bunganya sama seperti yang super mikro yang di bawah 10 juta. Ya enggak juga, artinya ya kita juga sama-sama paham investasi Anda gede, masuk kemudian pinjamannya itu. Ini catatan saya, ini boleh dicek apakah benar bahwa pinjaman KUR itu ada di bawah 6%.
benar ada, tetapi itu untuk ultra atau super mikro yang pinjamannya cuma sekitar 10 atau 20 juta lah. Bahwa ketika sudah lebih dari itu masuk yang 6%, Mas. Jadi ini bagian yang apa yang perlu saya catat. Nah, simpan pinjam ketika kemudian pinjam dari bank untuk kemudian simpan pinjam. Mas, kenapa kemudian harus pinjam dari bank untuk mengaktifkan gerai simpan pinjam? Lawong kalau kita bicara yang tadi ini kan sebenarnya semua yang tadi disampaikan Mas Kolil itu sudah ada jawabannya dari apa yang disampaikan Mas Kolil sendiri. Jadi seperti tadi KUR sekarang itu bank kesulitan gini-gini. Lawong koperasi apa koperasi Kopdes ini tinggal jadi mitra untuk laku pandai di BRI atau di BNI gitu kan. Kalau kalau Kode Indonesia merekomendasikannya ke BNI itu laku pandai itu bisa merekomendasikan untuk warganya dapat kur loh Mas. Artinya nggak perlu pakai modal, cuma mereferensikan aja bahwa oh ini iya punya usaha gini-gini, ya dibantu oleh laku pandai dari agen 46 umpamanya. Agen 46 itu yang kebetulan apa dinaungi oleh koperasi yang melakukan komunikasi ke BNI. Ini ada warga saya, ini ada anggota kita, bla 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 dan seterusnya layak mendapatkan kur yang super mikro yang bunganya cuma 3%, 3 sampai 6% kan itu. Nah, ini Mas Kolil, bagian-bagian dari kreativitas dari teman-teman di pengurus koperasi. Kembali lagi yang tadi yang Mas Kolil tadi sampaikan, mereka yang berasa punya masalah kemudian berhimpun. Nah, ini yang menarik Mas Kolil. Bahwa ada orang, ini udah bagus kalau ada orang yang bermasalah dan dia tahu kalau dia punya masalah. Nah, kalau ketemunya ada orang yang menurut Mas Kolil punya masalah, tapi dia tidak menyadari bahwa dia punya masalah. Warga Mas Kolil, menurut catatan Mas Kolil, itu mungkin warga yang kurang beruntung dan seterusnya. Secara bisnis sebenarnya dia bisa berkembang lebih besar dan seterusnya. Tetapi kemudian dia merasa bahwa, ya aku syukur alhamdulillah dengan kondisi seperti ini. Habis itu kemudian Mas Kolil berpikir sebenarnya warung nasinya Mbok Ponium ini sebenarnya bisa diperbesar karena enak bla 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 dan seterusnya. Bahkan kalau masak mungkin jam 10 aja udah habis. Kalau ini ditingkatkan lebih bagus. Kemudian ngobrol-ngobrol terus Mbok Ponium ngomong, lah aku lo mboten gak ada modal ya Mas Cari, mama kayak gitu. Lah ketika dia apa apa nggak bilang nggak punya modal, dia sudah mengenali masalahnya. Tapi kemudian ketika Mas Kolil ngobrol, wah ini kan bisa digedekke to mbok. Oh, niku laris banget jam 10 mau pun apa udah pada habis. Berarti kalau mama masak lebih banyak. Nah, terus dia mengatakan, alah, ngeten nggih pun cekap. Sing penting kan dienggo mangan. Nah, kan artinya dia tidak merasa bahwa itu masalah. Oh, lo bisnisku sekecil ini ya bukan masalah buat aku. Nah ini bagian-bagian yang mungkin dari pemerintah desa dan teman-teman pendamping yang mungkin bisa kemudian menginisiasi, membangun semangat kesadaran bahwa mereka ada masalah yang perlu diselesaikan bersama-sama. Ini yang menurut saya menjadi catatan penting, Mas Kolil. Dan pengurus koperasi penekanannya adalah jangan kamu berorientasi bahwa kemudian nanti akan dapat pinjaman yang 3 miliar, tetapi lebih pada berorientasi bagaimana kemudian melihat potensi dan masalah yang ada di masyarakat, kemudian digalanglah masyarakat untuk berkooperasi. Ini ini menurut saya menjadi sangat penting bicara tentang apa tadi sudah simpan pinjam, kur sudah, kemudian APBN sudah. Nah, hal-hal yang lain sebenarnya Mas Kolil, kita bisa melihat bahwa sepakat tidak kemudian semua sumbernya harus dari pinjaman. Itu menjadi sangat penting. Ini yang harus diberikan penyadaran. Nah, bahwa kemudian
partisipasi anggota, kemudian ini apa aku mau apa nyatet apa kadang nggak bisa baca tulisan sendiri. Jadi tadi bicara tentang anggota dan seterusnya. Nah, menurut saya, Mas Kolil, yang menjadi catatan menariknya adalah bagaimana edukasi berkooperasi. Makanya kenapa di Kode Indonesia kami mengajaknya adalah membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Artinya sebenarnya koperasi kayak apa? Sebenarnya koperasi nek dadi pengurus ya kudune ngerti aturan-aturan koperasi. Sebenarnya koperasi kalau jadi anggota ya harus paham tentang koperasi dan harus paham tentang koperasi di desanya. Sama seperti yang kita lakukan di Kode Indonesia. Ini ada Caitung, ada Mas Panudi juga. Di Kode Indonesia itu orang pengen gabung, ya tidak langsung gabung. Dia harus ikut pelatihan yang kita bikin. Dia harus paham tentang prinsip-prinsip dasar koperasi dan dia harus paham tentang koperasi kita, Kode Indonesia itu bergeraknya apa. Jadi ketika dia gabung, dia tidak kemudian banyak menuntut hal-hal yang tidak dalam agenda kita, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang menurut saya menjadi catatan-catatan penting ya. Kalau kita berkaca pada apa yang tadi Mas Kolil sempat apa ceritakan tentang yang di Tuban umpamanya baru 1 hari udah langsung diturunkan. Ya inilah bagian dari bicara kualitas musyawarah desanya seperti apa, kualitas dari apa pengurusnya seperti apa kan kira-kira seperti itu. Apakah memang masyarakat membutuhkan itu apa minimarket? Apakah kemudian masyarakat memang membutuhkan itu apa penyertaan modal dari apa PT apa PT Ekonomi Pesantren umpamanya. Kan itu PT itu. Kalau PT kan berarti urusannya bisnis. Beda dengan kerjasama dengan koperasi. Mas Kolil, hal yang lain yang perlu dicermati adalah potensi-potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh desa yang kemudian bisa dikolaborasikan. Taruh kata, ya kalau memang kira-kira koperasinya belum siap dan seterusnya daripada ini ibarat katakan gini, daripada engkau apa siltapku bermasalah gara-gara apa koperasi gagal ya kan? Ya wes yang memang punyanya desa kan badan usaha milik desa diaturlah kolaborasi BUMDes sama Kopdes. Kopdes karena sudah punya privilege maka mungkin ini contoh sederhananya aja Mas Kolil. BUMDes sampai berdarah-darah pengen jadi agennya tabung apa LPG itu kesulitan yang gas melon. BUMDes sampai berdarah-darah pengen jadi apa penyalur pupuk itu juga apa kesulitan. Nah, ketika privilege-nya dimiliki oleh koperasi, ya kenapa nggak duduk bareng ngobrolin bisnis? Oke, aku ini sebenarnya udah siap ini, BUMDes sudah siap nih. Nah, gimana kalau yang ngajukan ke sana koperasi, nanti unit itu apa menjadi kerjasama antara koperasi dengan BUMDes. BUMDes yang modali umpamanya seperti itu. Itu kan bagian-bagian yang kita cari solusinya untuk kemudian apa jangan kemudian sudah langsung terbayang dulu nih. Loh, kok pemilihan kades berikut dan seterusnya. Ya pemilihan kades berikut kan kades yang akan yang maju itu kan sudah tahu bahwa posisi APBDes-nya kayak gini ya sama seperti Pak Prabowo waktu mau maju jadi presiden. Pak Prabowo udah tahu bahwa oh kita punya utang segini banyak dan seterusnya. Jadi ketika dia niat maju, ya memang dia sudah paham risikonya. Ya sama seperti ini ketika kemudian, oh ini sudah dijaminkan dan kayaknya koperasinya mengkhawatirkan nih. Ya nah aku jadi apa warga di situ kira-kira nggak yakin ya ora usah nyalon. Ya sing nyalon ya sing paham kan gitu. Artinya jangan kemudian wis bar kowe wis nyalon, loh ternyata iki kayak gini toh. Oh ternyata kita punya tanggungan kayak gini toh dan seterusnya. Oh ternyata dana desanya cuma dapat segini. Ya itu artinya pada saat dia nyalon dia tidak memahami desanya kan kira-kira seperti itu. Jadi mungkin itu bagian-bagian yang saya bisa respon dari apa yang disampaikan Mas Kolil. Satu Mas Kolil
bukan bukan berarti saya melihat kekhawatiran yang berlebihan itu sebagai hal yang negatif, tetapi bagaimana kemudian ketika kita melihat banyak kekhawatiran-kekhawatiran itu, maka kita kemudian mempersiapkan antisipasinya bahwa kemudian yang dipastikan teman-teman pengurus Kopdes itu harus paham tentang bagaimana menyusun menyusun proposal dan seterusnya. Ya bisa saja kemudian sekarang kan sudah ada nih aplikasi yang dari Kementerian Koperasi mamanya tentang talenta. Kenapa tidak kemudian oke, ya, kita tidak pengen ini lajunya cepat tapi tahu-tahu nanti kehabisan napas karena kita ini kan konsepnya kan maraton nih apa apa akan berkelanjutan. Oke, ketua wakil ketua bidang usaha, pastikan bahwa kamu harus ikut mengikuti pelatihan talenta yang bagian ini, bagian ini, bagian ini. Diberi waktu nih sampai 1 bulan. Kalau tidak dapat sertifikat dari pelatihan itu, maka nanti kita akan evaluasi bersama dalam rapat anggota luar biasa. Sebagai ketua badan pengawas, bisa menyampaikan itu ke pengurus. Ini kelebihan dari koperasi Desa Merah Putih ini karena memang ada ex officio kepala desa. Nah, tinggal bagaimana Mas Kolil memberikan informasi-informasi kepada kepala desa sebagai pengawas sampean itu punya hak untuk ini. Mas pengawas itu bisa bikin surat kepada pengurus untuk kemudian ah, minta penjelasan tentang apa. Kemudian pengawas bisa kemudian menghentikan program yang sedang dilakukan pengurus ketika dianggap tahapan-tahapannya tidak benar dan seterusnya. Ini luar biasa loh Mas. Walaupun desa tidak, taruh kata nih desa tidak investasi di situ, tetapi kekuatan kepala desa dengan dasar dari musyawarah desa ini cukup kuat untuk kemudian mengontrol atau kalau bahasa mengontrol kesannya nanti terus ada yang ngomong, oh ini kan dalam kendali pemerintah ya. Tidak dalam mengontrol lah, mengawasi dan ikut menguatkan koperasi desanya. Kira-kira itu Mas Kolil dari apa yang tadi sampean sampaikan tentang perbankan, tentang kur dan simpan pinjam dan yang lain-lain. Nah, ini sekalian ini saya promosi. Jadi kalau umpama nih teman-teman yang di Kopdes, kemudian tadi bicara tentang simpan pinjam dan seterusnya. Teman-teman yang di Kopdes, pengurus koperasi itu kan bukan 24 jam atau 8 jam sehari ngurusi koperasi, Pak D. Pengurus koperasi kan punya kegiatan lain, oke. Kalau pengurus koperasi punya kegiatan lain kan bisa saja kemudian taruh kata nih kalau kita bicara buka agen 46 ini untuk laku pandai, ya kan? Oh itu kan kita harus di hari kerja, jam kerja datang ke bank dan seterusnya. Nggak usah lewat online melalui kode Indonesia, sampean tinggal ngisi data, nanti data itu disampaikan ke BNI Pusat, BNI 46 Pusat langsung perintah ke cabang terdekat untuk mendatangi teman-teman, membuat janji ketemu jam berapa dan seterusnya. Bisa sesimpel itu. Banyak hal yang bisa disederhanakan atau sederhana bisa dilakukan tinggal ini menjadi pilihan kita atau enggak. Ini sudah dalam pengetahuan kita atau belum. Kira-kira itu Mas Paludi yang bisa saya respon dan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di desa memahami betul hak-haknya rekognisi dan subsidiaritas. Oleh karenanya, jangan kemudian ah, hanya bicara, tapi ketika diberikan haknya tidak dimanfaatkan. Kira-kira itu, Mas Panudi. Matur nuwun. Ya, ya, terima kasih Pak Dewojo. Ya, ya bisa nanti anu Mas Kolil. Tapi saya gini, eh, saya kira eh, Kopdes Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, eh, kalau PMK 49 itu kan eh, sebuah alternatif, sebuah alternatif yang diberikan oleh pemerintah. Tapi lagi-lagi bahwa ketika sebuah usaha itu mau melakukan pinjaman, berarti usaha eh,
baik itu personal, baik itu lembaga, itu kan sudah berjalan, sudah berjalan. Tinggal pengembangan. Ini hanya logika saya aja. Ketika pengembangan perlu tapi kalau dari ya makanya tadi kaitannya dengan prinsip itu, ini yang mudah diomongkan, tapi ini yang perlu dipraktekkan, saya kira. Eh, apakah tadi ketua koperasinya, ketua bidang anggotanya, ketua bidang unit usahanya, ini saya kira yang perlu awal katalah tadi dengan talenta silahkan. Ini yang perlu awal untuk betul-betul dia memahami, dia sadar, kemudian dia bergerak untuk tadi kaitannya dengan katalah bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini kalau anggotanya semakin banyak, kemudian unit-unit usahanya sesuai yang dibutuhkan juga jalan. Nah, ketika itu memang sudah jalan, kayaknya sudah istilahnya berjalan dan dari hasil analisanya ini memang perlu pengembangan usaha, yaitu alternatifnya adalah di pinjaman tadi. Ya, ya ketika usaha itu sudah jalan dan saya sudah prediksi bahwa kalau rencana bisnis seandainya saya itu punya usaha dan saya sudah ketika saya pinjam kur, saya itu satu bulan harus menyisihkan ini. Berarti kan dia sudah hitung-hitungan bisnisnya sudah punya. Nah ini memang juga nggak mudah. Tapi kalau memang mau ya harus seperti itu. Kalau enggak, yang tadi disampaikan Mas Kolil tadi, wah nanti itu langkah terakhir gitu loh. Agunan itu Pak sama aja toh. Agunan itu kan ketika kita sudah istilahnya kepepet-pet dan itu pun ada peringatan satu, ada peringatan dua gitu loh. Kan kepepet ya itu. Ya, saya kira kan kalau sadar koperasi desa itu sudah aktif, jalan dan sudah usahanya dikalkulasi ketika mau pengembangan, kami mengajukan pinjaman dan dia udah hitung-hitungan dari hasil dari hasil apa itu usahanya itu keuntungannya itu bisa untuk operasional, bisa untuk mencicil kaitannya dengan pinjaman. Ya. Baru ketika ya tadi yang disampaikan Mas Kolil, jeneng usaha itu kan ada pasang surutnya, ya, tidak landai atau enggak lah ini saya kira ini dan ini memang tidak mudah, makanya ini harus sama-sama, ini harus sama-sama. Saya kira PR-nya adalah tadi ini dari internal koperasi, pengurus koperasi itu yang harus kerja keras, itu internal koperasi paham kaitannya itu, baru nanti kaitannya dengan ini. Monggo ditanggapi Mas Khalil dari sampean Pak Dikoco tadi. Oke, terima kasih. Saya semua sepakat dengan Pak Dikoco. Artinya apa? Bahwa ini yang ngapunten, mengapa kok muncul kekhawatiran itu, karena ini ada PMK yang turun gitu loh. Ini kan sebenarnya PMK ini memicu semangat yang seharusnya meredakan semangat gitu loh, meredakan semangat yang seharusnya ini bahwa prinsip koperasi adalah penguatan dari anggota. Bagi pengurus-pengurus yang tidak visioner ke depan bahwa ini tidak menggunakan prinsip koperasi yang benar di awal, dia sudah berpikir wah ini pinjam, ini kan nggak boleh itu maksud saya. Akhirnya di situ. Jadi jangan-jangan ini nanti juga PMK ini malah melemahkan semangat berkooperasinya anggota bahwa ini ada pinjaman loh. Nah, ini yang saya khawatirkan tadi seperti itu. Jadi di awal maka saya buka dengan bahwa kooperasi itu ya ini orang yang bermasalah menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah saya hitung juga bahwa ini harusnya sudah alternatif terakhir, pinjaman di sudah alternatif terakhir. Persis bayangan saya tadi dengan Pak Dikoco misalkan, ini ya uangnya anggota ini loh yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya anggota, kan seperti itu. Jangan-jangan tadi ada sindikan saya, ini yang orang-orang yang masuk ya ini bukan orang bermasalah gitu loh, bukan orang bermasalah, orang pemilik modal misalkan. Nah, ya harapan kita memang idealnya memang akan menggunakan prinsip koperasi bahwa ini saya punya prinsip, saya punya masalah, bertemu dengan orang yang punya masalah, ayo kita selesaikan masalah kita bersama-sama, kan seperti itu. Saya sepakat, mungkin saya agak tertarik dengan idenya Pak D tadi bahwa memang
kalau memang masalahnya di pupuk misalkan, ini kan masalah anggota. Petani-petani berkumpul karena saya masalah di pupuk. Oke, maka harus kita sadarkan juga kepada petani kita bahwa oke, sepakat tadi, koperasi dipastikan mendapatkan pupuk, kan seperti itu. Maka oke, dulur-dulur petani yang punya masalah pupuk, silahkan jadi anggota koperasi. Silahkan kumpulkan uang, kita siapkan uang, kita beli pupuk di sana. Karena kita punya privilege, punya senjata bahwa Kopdes diberikan hak untuk mendapatkan itu dari kerjasama langsung dengan PT Pupuk misalkan. Jadi jaminannya ada. Kalau seperti itu, memang prinsip seperti itu dijalankan, itu kan sudah prinsip awal tadi saya bilang tadi, orang yang bermasalah menyelesaikan masalahnya sendiri. Kan ini yang harus sebenarnya yang harus didorong oleh kementerian gitu loh, jangan oleh negara. Mas, Ayo sorry, anggota. Mas, sorry aku potong. Sampean jangan kemudian inilah yang harus didorong oleh pemerintah, oleh negara. Inilah yang harus didorong oleh teman-teman pemerintah desa dan pendamping desa. Kan sebenarnya gitu. Levelingnya ya yang mendorong adalah orang yang terdekat. Sorry, aku potong. Ya. Monggo lanjut. Karena ini Pak De, karena tiba-tiba secepat ini muncul gitu loh, muncul PMK ini seharusnya kan ngapunten, PMK ini kan sebenarnya kan sudah alternatif terakhir ya. Kalau memang ternyata ketika berjalan sudah agak lama berjalan, gitu sudah agak lama berjalan, oh ini negara melihat ini, oh kok kurang maju ya sini. Sama tadi misalkan Pak De pendekatan, oh ternyata kamu kurang modal ya, oh kita kasih, kan seperti itu. Tapi lihat dulu warungnya Ya, ini Mas. berjalan, Sorry, kan tak seperti potong itu. lagi. Tak potong lagi. PMK itu sekarang diterbitkan, itu kemudian tidak dengan serta-merta bahwa kemudian teman-teman wajib mengalokasikan tadi satu. Yang kedua, kalau kemudian kenapa sekarang diterbitkan? Langkau nek diterbitkan setelah ada masalah, nanti sampean ngomong lah PMK metu saiki wis ana masalah. Ini kan sebenarnya sudah saya sih melihatnya bahwa ada perintah kepada kementerian untuk kemudian membuat regulasi. Nah, regulasinya itu sudah disiapkan. Iki loh opsi-opsi artinya sudah dikasih peta jalannya, tinggal pemahamannya mau pakai jalan itu apa enggak. Enggak pakai jalan itu juga enggak apa-apa, tapi kalau pakai jalan ini ada risiko, ada alternatif seperti ini. Jadi saya pikir mungkin pada kesempatan ini sih saya lebih melihatnya bahwa bukan kemudian lu kok ngerti-ngerti metu ya bukan. Ini antisipasi. Jadi itu tadi yang saya lihat bahwa Mas Kolil perlu juga melihat pada sisi positifnya lah. Oh ini, oh maunya seperti ini, oke. Kemudian bagaimana yang tadi pembuka Mas Kolil itu sebenarnya kata kuncinya. Bagaimana teman-teman yang punya potensi masalah itu dikumpulkan, kemudian diajak berkooperasi karena prinsip dasar kooperasi ya seperti itu. Cerita tentang bagaimana pendirian kooperasi konsumsi di Inggris umpamanya pendirian koperasi produksi dan seterusnya, ya ceritanya dari kesadaran bahwa mereka butuh sesuatu, mereka mendapatkan bahan makanan yang tidak oke, belanja yang mahal karena distribusinya dikuasai oleh kapitalis. Nah, kemudian bagaimana mereka mengumpulkan uang, oke, ada yang mengalah untuk datang ke kota belanja begitu sampai di kembali ke lokasi tempat teman-teman anggota komunitas itu maka kemudian mereka belanja di situ minimalnya dapat standar kualitas yang bagus. Nah, kemudian bagaimana untuk belanja ke sana? Ya udah kamu butuh apa? Duitnya dikasih di depan untuk belanja supaya bisa dapat harga lebih murah, dapat kualitas yang terjamin. Nah, prinsip-prinsip itu yang mungkin harus dikuatkan, diberikan pemahaman ke teman-teman warga di desa. Mohon maaf, saya potong. Iya, ya saya sepakat Pak De. Memang bayangan saya mengapa kok saya mencoba mengapa PMK ini. Karena saya melihat memang di awal ini ngapunten kita coba ngerayai diri kita sendiri bahwa
pendirian koperasi itu memang belum ideal kan seperti itu. Makanya yang seharusnya tahap awal ini memang menguatkan kembali prinsip itu tanpa Pak De, ketika muncul PMK ini, otak dari pengurus dan sudah ke sana gitu loh. Ini yang jangan sampai terjadi gitu loh. Bayangan saya mengapa ini kalau PMK ini belum keluar, orang tidak akan berpikir hutang kan seperti itu. Tapi ketika PMK ini keluar tiba-tiba bagi pengurus-pengurus yang instan itu berpikir, wah ini hutang, dia langsung bikin perencanaan model untuk hutang itu. Ini kan jadi salah gitu loh. Ini jadi salah. Diberi jalan bahwa berpikirnya ini yang harus dibenarkan dulu gitu loh. Kalau memang pas lo yakin lah banyak nanti koperasi yang berpikir, wah ini udah ada kesempatan hutang ini. Dia bikin proposal bagus, dilalah kepala desa juga setuju, oke. Itu kan meskipun benar gitu loh. Ini memang boleh jalannya ditempuh gitu. Tapi kan prinsip dasarnya harus dibenarkan dulu gitu loh. Jadi karena PMK ini memang muncul di awal, jadi banyak yang berpikir instan, gitu. Berpikir instan bahwa kalau saya bisa menjalankan ini, saya bisa cari modal tanpa berpikir seperti tadi Pak D bilang, oh ini keperluan pupuk, maka saya harus, ayo lur, ini ayo kita kumpulkan uang dulu biar Kopdes, biar koperasi kita bisa beli di sana. Seharusnya kan itu yang ditempuh dulu itu loh. Itu yang ditempuh dulu. Mau bikin saya bikin ternyata masalahnya sembako itu sulit, cari gas sulit. Ya ayo kita beli, kita iuran dulu ini biar Kopdes beli langsung ke jadi distributor lebih murah. Kan ini yang harusnya kita dorong gitu loh. Nah, tiba-tiba ketikanya mengapa saya cerotok tadi bahwa tiba-tiba muncul PMK, ini jadi orang berpikir instan. Nah, ini yang harapan kami tidak seperti itu gitu loh. Ya oke lah, misalkan nanti mungkin saya tadi bahwa ini tugas desa, oke ya kita berarti nanti memang kami yang di desa harus mendorong ini tugas tambah, tugas jadi pemerintah desa, oke. Saya sepakat untuk itulah, artinya karena memang Dan itu bukan tugas tambahan loh, gini, Mas. mungkin gini, saya tambah sedikit Pak De. Ini yang lucu kemarin gini, mungkin agak terlewat ya, gini. Ada celutukan kepala desa kemarin seperti ini. Loh, kalau ini benar-benar artinya gini ya. Kalau ini benar-benar misalkan nanti desa membantu seperti itu ya sebagai jaminan dan lain-lain. Koperasi berjalan dengan effort kita dari desa seperti itu. Nah, ada yang terlewat pada kemarin, celutukan yang kepala desa. Di ADART-nya Kopdes itu tidak menyinggung dana bagi hasilnya itu ke desa. Wah ini kepala desa kemarin kok nggak kepikir ke situ ya di ADART kemarin. Kita padahal ngapunten ya, kita sudah bantu pembentukannya, nanti mungkin bukan spot-spot yang banyak lah. Saya yakin nanti desa pasti tidak akan diam, pasti memberikan support yang begitu banyak. Tetapi kemungkinan yang kepala desa kemarin sempat mungkin terlewat ya di pikirannya kepala desa baru kemarin itu, loh kok di ADART nggak ada ya sama sekali, misalkan berapa persen SHU-nya untuk PAD ya. Kepala desa kemarin, Mas tanya, Mas ini bisa nggak ADART-nya diganti? Ya bisa Pak, tahun depan ada musyawarah rapat anggota, ADART-nya ditambah misalkan karena desa juga ikut berpartisipasi, ya kita masukkan di ADART-nya ada sedikit lah berapa persen gitu dari penghasilan itu untuk desa, ya sah-sah saja Pak, itu. Tapi memang harus di rapat anggota tahunan misalkan menyepakati bahwa ini memang itu. Ada kepala desa yang baru ngeh itu ya kemarin. Loh iya ya kok tidak ada buka Butabes. Mungkin itu Ade. Ya saya terima, artinya bahwa memang ini tugas desa, iya. Tapi memang tugas beratnya untuk ini bahwa jangan, bayangan kami, jangan baca dulu PMK itu di awal tanpa memaksimalkan dulu potensi dari anggota, potensi dari yang sudah ada itu. Mungkin itu pada prinsipnya Pak Din. Ya, terima kasih. Ini kita justru di ruang ini kita membelejeti dalam arti menelaah sampai akhirnya kan ini kan sudah ada PMK. Sekarang tinggal gini, PMK sudah terbit. Tadi kan beberapa. Saya kira PR-nya kita ya tidak hanya TPP dan desa ya semuanya lah, pelaku stakeholder semuanya. Nah ini biar katalah Kopdes ini tadi sesuai dengan prinsipnya berjalan itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang PR yang kemudian juga dinas yang terkait juga kira-kira apa yang harus dilakukan. Ini kan jelas PMK sudah ada. Sehingga katalah jangan sampai nanti tadi mindsetnya tadi terus
akan akan melakukan pinjaman. Nah, ini kan harus tadi kita PR-nya kita adalah menyiapkan dari beliau-beliau ini, mendorong beliau-beliau ini, kemudian ya nanti rekan-rekan eh, apa itu eh, sudah bekerja keras, ya tadi desa ya ya seluruhnya lah, seluruhnya harus berperan sesuai dengan masing-masing eh, tupoksinya. Ini kan yang tidak mudah kan ini. Tapi ini saya yakin optimis kalau itu bisa. Itu ya sehingga PMK ini karena ini sudah terbit ya udah kita telaah biar mindsetnya yang tadi pengurus tadi tidak akan melakukan eksekusi mindsetnya ya berarti kita kita jelaskan, kita beri pengertian. Saya kira itu ke closing statement dari Pak Khalil, kemudian Pak Dikoco. Karena waktunya sudah hampir 2 jam. Monggo Mas Khalil. Oke, terima kasih bagi kami yang di desa. Memang tugas berat untuk menyadarkan kembali prinsip koperasi ini kepada anggota dan pengurus tanpa menafikan bahwa memang PMK sudah turun, sudah ada, yaitu alternatif terakhir jangan digunakan justru jadi alternatif pertama. Jadi bahwa PMK itu memberikan fasilitas itu iya, tetapi sekali lagi itu adalah alternatif terakhir, bukan alternatif yang pertama. Mungkin itu prinsipnya, Pak Dik. Terima kasih. Ya, masih. Monggo Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Ya, ini memang kita sepakat bahwa membangun dari desa, ya membangun dari desa ya suka atau tidak suka, tugas dari pemerintah desa yang kemudian menjadi mendapatkan tugas yang cukup berat menurut saya. Tetapi ini adalah tugas mulia bahwa kemudian ketika masyarakat sejahtera karena koperasi, karena edukasi dari teman-teman pemerintah desa, kan kerjanya pemerintah juga jadi lebih ringan. Oh, urusan-urusan masalah masyarakat mereka bisa menyelesaikan sendiri. Artinya, ya ini agenda dari pemberdayaan masyarakat yang memang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi, Mas Kolil dan teman-teman di desa, mohon ini jangan dilihat sebagai tambahan tugas. Yo ini memang tugas utama sampean, cuma baru kemudian ngeh, oh ternyata ada ada bagian yang lebih memudahkan ke depan, tetapi harus sulit di depan. Sulit sekarang. Artinya akan memudahkan ke depan. Nah, nek koperasi ini maju kemudian masyarakatnya sejahtera. Nah, sampean arep bangun opor dan seterusnya kan kari lur, aku kan iki dobar bagi-bagi SHU. Mbok wis urunan kuwi dalan 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 sawah dirapikan dan seterusnya. Artinya nggak perlu pakai APBDes lagi. Partisipasi masyarakat yang bisa tumbuh. Nah, kira-kira itu dan kemudian Mas Kolil di akhir pertemuan ini salah satu bagian yang penting. Kalau tadi Mas Kolil menyampaikan, oh ADRT kok nggak ada pembagian khusus ke desa. Kalau saya malah cenderung ya memang nggak perlu ada. Biarkan itu menjadi haknya dari teman-teman koperasi. Tetapi kemudian koperasi di dalam aturan, peraturan pemerintah itu jelas sekali ada di sana yaitu tentang penyertaan modal. Jadi bagaimana peraturan pemerintah di nomor 3398 tentang penyertaan modal, kemudian nomor 38 tentang penyertaan modal negara dalam hari ini bisa jadi diartikan sebagai pemerintah, pemerintah desa dan seterusnya, kemudian PP nomor 594 dan 99 PP 1199 itu peningkatan penyertaan dan seterusnya. Ada lagi juga tentang penyertaan modal ke penyertaan modal dari desa ini ke koperasi. Ini menjadi catatan bahwa koperasi itu kan modalnya bisa dari modal anggota, bisa dari pinjaman, bisa dari penyertaan. Ya APBDes itu dapatnya ya dari penyertaannya gitu loh. Artinya tergantung seberapa besar penyertaan yang dilakukan, maka kemudian itu yang akan mendapatkan feedback dan bisa jadi konteksnya adalah diatur tentang supaya masuknya ke pemerintah desa dan seterusnya
ya masukkan aja itu dalam satu agenda kolaborasi atau joint operation satu unit usaha antara Kopdes dengan BUMDes. Nah, nek BUMDes kan sampean penuh, pemerintah desa penuh yang punya apa yang punya modal. Jadi ketika dapat hasil dari situ kan udah jelas bahwa oh masuknya ke desa ya lewatnya BUMDes. Ini kan tinggal mencermati aturan yang sudah ada, kemudian kita memasukkan itu. Kenapa saya cenderung tidak ada di pembagian hasil usaha koperasi itu apa ke pemerintah desa? Karena menurut saya satu saat nanti bisa akan jadi pertanyaan nih teman-teman koperasi oh apa desa untuk pembagian usaha mau ngopo padahal dia nggak tahu bahwa dulu perjalanannya seperti apa untuk membangun koperasi. Jadi lebih baik menurut saya yang masukkan saja tentang apa pembagian SAU untuk penyertaan untuk penyerta modal baik swasta maupun pemerintah. Nah, desa salah satu sebagai penyerta modal. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan kemanfaatan dan saya malah jadi kepikiran kalau mungkin kita bisa membedah ide-ide bisnis untuk koperasi desa dengan apa potensi yang dimiliki oleh desa. Kalau kata oke Mas Kolil, oke Pak D besok apa dari desa saya ya kita bedah ketua koperasinya ikut datang, kemudian teman-teman aktivis di desa Mas Kolil ikut datang untuk kemudian sama-sama kita bedah potensimu apa dan seterusnya. Dan salah satu bagiannya ini promosi lagi koperasi desa koperasi komunitas desa kita juga punya unit usaha konsultan yang rencana kita siap untuk menjadi pendamping dari teman-teman koperasi desa dengan konsep tidak kemudian harus bayar kita sebagai konsultan tiap bulan berapa, tetapi lebih dalam konsep ketika yang kita dampingi unit-unit usaha yang kita dorong, kita bantu untuk kemudian bisa terrealisasi dan berjalan, maka tim konsultan kita mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh. Jadi ya kalau bahasa Islaminya syariah lah. Artinya kita mendapatkan hasil dari hasil teman-teman karena memang berteman dengan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin edisi itu akan kita akan bahas di forum yang lain. Saya pikir itu Mas Panudi, terima kasih kawan-kawan, salam sehat, salam bahagia, salam untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Ya, salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Diojo, terima kasih Mas Abu Kholil dan kawan-kawan semuanya. 2 jam pas ini kaitannya dengan tema pada pagi hari ini. Saya yakin PR yang paling konkret bagi kita semuanya tadi sudah disampaikan bagaimana mengedukasi, bagaimana mengajak berpikir pada pengurus koperasi Desa Merah Putih untuk tadi membedah potensi mengembangkan sebuah usaha. Nah, ini saya kira ini adalah PR yang harus kita lakukan dan itu konkret kalau kita mau koperasi Desa Merah Putih itu berjalan. Ini saya kira yang pagi hari ini yang adalah nanti perlu ditindaklanjuti dan mudah-mudahan pada pagi hari ini dengan topik PMK 49 tahun 2025 ini memberikan wawasan pada kita semua dan sebagai bahan nanti untuk pencerahan sharing dengan pengambil kebijakan di tingkat baik itu desa maupun koperasi Desa Merah Putih. Kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme.